wabarakatuh. Di sini saya Sylvia Dewi Ismaranda dari program studi bimbingan dan konseling angkatan 2021. Nah, di sini saya akan membuat video untuk ulangan tengah semester konseling postmodern. Nah, yang pertama adalah sejarah dan biografi tokoh Solution Focus Brief Therapy atau SFBT. Sejarah SFBT atau Solution Focus Brief Therapy berawal pada akhir tahun 1970-an oleh Steve DeSizer dan istrinya yaitu Inso Kimberg saat keduanya bekerja di Brief Therapy Family Center di Milwaukee, Wisconsin. Setelah mempelajari terapi singkat di MRI, Steve DeSizer mengembangkan minat terhadap terapi singkat berfokus solusi. Steve DeSizer bekerja sama dengan istri dan terapis lain seperti Hawa Lipchick, Jim Dirks, Elam Nunnally, dan Marilyn LaCourte. Kemudian, orang lain ditambahkan seperti John Walter, Jan Peller, Alex Molnar, Kate Kowalski, Bill O'Hanlon, dan Michelle Weiner Davis. Inso Kimberg lahir pada 25 Juli 1934 dan wafat pada 10 Januari 2007. Ia merupakan psikoterapis Amerika yang lahir di Korea dan merupakan pelopor Solution Focus Brief Therapy. Beliau dipengaruhi bidang psikoterapi, konsultasi, pengawasan, dan pembinaan dengan konsep seperti sumber daya, orientasi, dan terapi singkat. Pada tahun 1978, dengan suaminya, Steve DeSizer, ia ikut mendirikan Brief Family Therapy Center atau BFTC di Milwaukee. Nah, Steve DeSizer lahir pada 25 Juni 1940 di Milwaukee dan wafat pada 11 September 2005 di Wina. Dia adalah seorang psikokonselor, penulis, dan pengembang serta pelopor solusi terfokus terapi singkat. Nah, pada tahun 1978, ia mendirikan Brief Family Therapy Center atau BFTC di Milwaukee, Wisconsin dengan istrinya Inso Kimberg. Nah, yang kedua ada konsep utama Solution Focus Brief Therapy atau SFBT. Nah, Solution Focus Brief Therapy didasarkan pada asumsi optimis bahwa orang yang sehat dan kompeten memiliki kemampuan untuk membangun solusi yang dapat meningkatkan kehidupan mereka. Nah, inti dari terapi yakni membangun harapan serta optimisme konseli dengan menciptakan ekspektasi positif bahwa perubahan itu mungkin terjadi. Nah, Solution Focus Brief Therapy atau SFBT adalah pendekatan non-patologis yang menekankan kompetensi daripada kekurangan dan kekuatan bukan kelemahan. Nah, yang ketiga ada tujuan Solution Focus Brief Therapy atau SFBT. Nah, Solution Focus Brief Therapy atau SFBT ini menawarkan beberapa bentuk tujuan mulai dari mengubah tampilan dari sebuah situasi atau kerangka acuan, mengubah perbuatan dan situasi yang bermasalah serta menekankan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh konseli. Pengaturan tujuan spesifik dan realistis merupakan komponen penting dari Solution Focus Brief Therapy atau SFBT. Hal tersebut dapat dirumuskan dan diperkuat melalui percakapan tentang apa yang konseli inginkan di masa depan. Nah, tujuan dari percakapan adalah untuk menemukan petunjuk untuk kemungkinan tertentu. Nah, yang ketiga ada tujuan dari percakapan Solution Focus Brief Therapy atau SFBT
adalah menemukan petunjuk untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan tertentu di mana tindakan tersebut dapat mengurangi keparahan suatu masalah yang dialami oleh konseli. Nah, yang keempat ada fungsi dan peran konselor dalam Solution Focused Brief Therapy atau SFBT. Dalam pendekatan Solution Focused Brief Therapy atau SFBT ini, konselor mempunyai peran sebagai pemandu konseling. Untuk mengeksplorasi kekuatan-kekuatan yang dimilikinya dan membangun solusi. Para konselor Solution Focused Brief Therapy atau SFBT menggunakan suatu posisi tidak mengetahui sebagai jalan untuk meletakkan konseli dalam posisi menjadi ahli tentang kehidupan mereka sendiri. Nah, dengan kata lain, konselor menempatkan bahwa dalam konseling ini, konselilah orang yang tahu tentang apa dan bagaimana dirinya, yaitu konseli sebagai ahli termasuk kemungkinan pemecahan masalah yang dihadapi oleh konseli tersebut. Nah, yang kelima ada teknik-teknik dalam pendekatan konseling SFBT. Nah, yang pertama, mengatasi pertanyaan atau coping question. Nah, teknik coping question dirancang untuk memperoleh informasi tentang berbagai sumber daya yang dimiliki konseli yang saat itu hilang atau dilupakan atau tak ketahuan. Nah, sumber daya konseli sendiri ada internal berupa kekuatan dari dalam diri konseli sendiri, serta sumber daya eksternal dari keluarga, sahabat, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada teknik scaling, merupakan teknik menggunakan soal-soal berskala dan dilakukan pada awal atau pertengahan sesi untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang ingin dicapai oleh konseli tersebut. Nah, konselor memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dikemas dalam soal-soal, kemudian konseli menjawab dengan skala. Skala yang digunakan adalah skala 0 sampai 10, di mana skala 0 mempunyai arti tidak ada masalah dan skala 10 mempunyai arti sangat bermasalah. Nah, yang ketiga ada teknik miracle question. Nah, yang ketiga ada teknik miracle question, yaitu merupakan teknik yang dapat dilakukan dengan cara memberikan waktu konseli untuk membayangkan kehidupan yang diinginkan pada kemudian hari, serta mengungkapkan tujuan hidup yang sesuai dengan keinginannya. Dan setelah klien mengungkapkan tujuan yang ingin dicapai pada kemudian hari atau target kemudian, konselor akan menanyakan permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga merangsang munculnya solusi-solusi dari konseli itu sendiri. Nah, fokus dari teknik ini adalah menemukan solusi yang diinginkan sehingga dapat direalisasikan untuk memecahkan suatu permasalahan oleh konseli tersebut dan dibantu oleh konselor. Nah, yang keempat ada teknik exception, merupakan teknik yang memegang asumsi bahwa setiap masalah memiliki dispensasi untuk mencari solusi tersebut. Dari pertanyaan tersebut, maka peran dari konselor adalah sebagai pembangkit berbagai solusi yang dapat ditemukan dari diri konseli tersebut. Dengan metode tanya jawab tentang permasalahan-permasalahan yang dialami oleh konseli atau yang sedang dihadapinya. Nah, yang kelima ada teknik problem free talk, merupakan teknik yang disarankan untuk dilakukan pada sesi pertama konseling,
karena dapat menimbulkan hubungan dan komunikasi yang baik antara konseli dan konselor. Nah, tujuan dari teknik ini adalah untuk mendapatkan banyak informasi dari konseli sehingga dapat fokus menemukan solusi dan mengesampingkan masalah. Nah, dalam sesi ini konselor akan lebih banyak mendengarkan tentang keterampilan dan kekuatan konseli itu sendiri, karena hal tersebut merupakan sumber untuk menemukan solusi. Nah, yang keenam ada kritik SFBT. Nah, yang pertama, SFBT memandang bahwa setiap orang memiliki kekuatan dan sanggup untuk solusi dari setiap permasalahan yang dialaminya atau yang sedang terjadi. Nah, hal tersebut bertolak belakang dengan kenyataan karena pada dasarnya setiap orang tidak selalu memiliki problem solving. Nah, problem solving dipengaruhi oleh faktor internal yang ada di dalam diri seseorang, yang meliputi motivasi, kepercayaan, sikap, kebiasaan, dan emosi dari masing-masing individu tersebut. Nah, sehingga pada kondisi ini konseli sangat mengandalkan konselor. Nah, yang kedua ada hanya berfokus pada solusi bertentangan dengan kaidah agama Islam, di mana sebelum memikirkan solusi untuk sebuah permasalahan, perlu mengkaji suatu permasalahan tersebut. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau untuk akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu alami atau yang sedang kamu kerjakan. Nah, maksud dari ayat tersebut adalah ayat ini memerintahkan manusia untuk memperhatikan persoalan yang terjadi sebelum memecahkan masalah tersebut. Nah, dari hal tersebut maka disimpulkan bahwa untuk memecahkan sebuah permasalahan maka dibutuhkan tahap evaluasi diri untuk menentukan akar dari masalah yang sedang dialami. Kemudian dapat mengambil solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut.